Kesempurnaan telah menjadi impian semua orang, mendapatkan pekerjaan yang sempurna, kehidupan yang sempurna, dan penampilan yang sempurna. Kesempurnaan tak akan pernah menua, apalagi berakhir. Merasa sempurna juga merasa aman. Aman dari pandemi karena protokol sesuai dengan standar. Petugas medis yang tersertifikasi, dan inovasi teknologi yang mutakhir. Jadilah bagian kesempurnaan dari kami, karena sempurna dan aman itu adalah Dermaster, #1 contouring beauty clinic in Indonesia. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kakak Beradik Podcast. Wow, udah lama banget nih gak ngobrol. Biasanya horor-hororan ya. Kali ini ngobrol karena ini adalah artis kontroversi. Masa sih? Iya, rame mah. Lu tuh rame banget. Kenapa ya? Gue mah bingung deh Ben. Enggak, gue tuh sekarang nih tahun ini kan baru ngeluarin single judulnya Viral. Gue curiga sama manajer gue tuh kayak doa. Makanya emang lagu tuh nggak bisa ya, jangan jengong ya. Maksudnya kadang gue veteran bulan bintang, gue halu-halu. Makanya ternyata kadang ada bener. Tapi kan gini, kayak mama gitu mau bikin single atau bikin lagu gitu. Mau ngeluarin lagu itu kan dipikirkan, maksudnya kalau gitu-gitu terus kan juga bosan orang. Makanya kan ya kan bos-bos jadinya kan mau mencoba yang lain, mau mengikuti perkembangan zaman supaya nggak hilang ditelan bumi. Betul. Iya kan? Iya dong. Tapi terus akhirnya Bu kayaknya lu ketulah ini deh katanya, lagu lu viral terus semuanya jadi viral. Lagunya mah nggak viral, guenya mending bagus viralnya Ben. Jangan sabar, makanya ini gue kan mau nanya sebenarnya, iya kan? Gue mah nggak sabar Ben kalau urusan viral. Tapi gini ya, MOP Lovers nih untuk kalian ketahui, gue itu deket banget sama Mama Iis. Tapi gue tuh orang yang mengagumi semua karyanya dia. Jadi gue tuh pakai res nggak? Kok peres kan gue bilang. Sebelum penyanyi lain main hujan-hujanan pakai payung, lu udah duluan. Udah masuk angin Udah duluan. Ya, payung hitam tuh. Coba tahun berapa tuh payung hitam, tahun berapa ya? Payung hitam itu tahun 90-an lah. 90 tengah-tengah. Iya kan? Lu bayangin tuh tahun 92. Nah, lu bayangin gak kalau ada anak tahun 2000 yang ngatain lu tuh gimana tuh? Mungkin mereka belum kenal aku Ben gitu. Makanya memang sebenarnya sebelum ngata-ngatain mendingan googling dulu deh. Ya kan? Iya. Googling dulu Iis Dahlia itu siapa, pernah mendapatkan penghargaan apa. Orang belum dapat penghargaan jadi sombong tuh kan gue. Nggak mungkin karena mereka nggak googling, lu jelasin aja di sini apa. Pernah mendapat, orang belum dapat penghargaan Muri tuh Mama udah pernah. Terus tahun zaman Muri belum heboh ya, Ma? Belum heboh. Itu inget banget aku sampai naik kereta karena apa? Mama waktu itu baru lahiran salsa. Belum boleh naik pesawat terbang kan. Jadi naik kereta untuk ngambil penghargaan itu. Oh, dulu belum di ibu kota ya? Belum. Kalau dulu tuh ngambil Muri tuh emang di Semarang, harus di tempatnya Om Jaya Suprananya. Oke. Gitu. Jadi itu terus tahun 91 dapat penghargaan album terlaris, waktu itu mengalahkan Ratu award yang terlaris itu zaman dulu tuh Itje Trisnawati. Begitu album kedua Mama udah dapat penghargaan itu, tamu tak diundang. Tahun-tahun berikutnya selalu dapat penghargaan. Nah kalau sekarang kan penghargaan Mama nggak pernah dapat karena sekarang voting pakai SMS. sosial media. Sosial media isinya menghujat gue semua. Tapi gue tuh heran deh Ben. Kenapa orang sih? Pada ngehujat itu sebenarnya dia kan nggak tahu ya. Sekarang Mama mau nanya nih sama Uben, secara Uben yang tahu bagaimana Mama. Menurut Uben Mama tuh gimana sih? Gue kalau gue bilang ini testimoni gue ya. Lu adalah artis dengan kategori mama persahabatan. Ya kan? Karena lu deket sama semua orang semua sebenarnya. orang, dan Mama tuh selalu kalau kayak apalagi kalau teman kerja gitu kan. Uben, Ayu, Igun, pokoknya teman kerja deh. Semua tuh nggak ada yang nggak nyaman rasanya sih. Ya harusnya kan orang lihat dari situ ya. Seneng. Teman-teman kerja Mama yang dulu aja pun masih kayak family gitu. Kayak anak-anak Mama yang
talent search aja tuh mungkin kalau yang lain-lain juri-juri cuman kenalnya di panggung. Tapi kalau mama tuh sampai sekarang Ben, mereka masih datang, mereka masih telepon, masih minta suggest, masih minta pendapat, mau berkeluh kesah apa masih bisa ke mama kayak gitu-gitu loh. Apa sih Ma yang buat mereka itu selalu kayak kalau Isdal itu jadi bulan-bulanan netizen tuh apa sih Ma? Nggak ngerti. Emang kadang sekarang itu ya mungkin kalau mama kan suka bercandaannya gini, umpamanya Uben ngomong apaan sih Ben? Muka gue jutek, ya kan? Ya kan? Padahal abis itu begitu kamera buang, gue tuh langsung gini. Gitu kan, ya kan? Tapi orang melihatnya apa yang ada di layar kaca gitu. Makanya mama selalu bilang bahwa sekarang tuh tapi dia nggak ngelihat sosial media lu ya. Sebenarnya artis-artis malah pada main ke rumah lo, pada ini. Makanya kan ya itulah Ben, orang kadang anak-anak zaman sekarang kalau udah benci ya benci aja. Dia nggak mau ngelihat lagi tuh kanan kiri depan belakang, nggak mau ngeliat. Udah pokoknya gue mah benci sama orang ini. Oke, sebenarnya bukan anak zaman sekarang mah. Kalau aku bilang kalau memang udah kita nggak didemenin sama orang, nggak demen aja dia. Iya. Tapi kan maksud gue, udah deh lu nggak kenal gue, iya kan? Begitu udah kenal gue pasti jatuh cinta deh lo sama gue. Oke, Ma, tapi yang aku pengen tanya ke Mama gitu ya, maksudnya ini Mama, Salsa, Devano, ini semua akhirnya Ben, semuanya akhirnya. Semua yang deket sama Mama. Semua yang deket sama Mama ya. Bahkan foto sama lu aja banyak yang foto. Nih gue baru aja kejadian ya. Jadi gue kemarin baru syuting sama si Karen. Karen itu kan Mama memang bersahabat udah lama, ya kan. Sering lari bareng di GBK, Terus sering komunikasi, kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang pagi buta, video call, apalah segala macam. Ya itulah Mama gitu kan. Mama tuh orangnya yang lu mau ngomong sama gue hayu gitu. Dan memang basicnya mungkin Mama senang ngobrol orangnya kan. Ada acara lah, gue diundang di tempat acaranya dia, foto lah. Terus gue lagi iseng nih, kan kalau kita follow kan ada di notification kan. Oke, gitu ngeliat, ada yang bilang gini, Kak Karen kali ini saya nggak nge-like kamu ya, soalnya di sebelahnya ada si Ratu Nyinyir. Gila ya Bu ya. Gila ya. Itu sih yang ya gimana ya Ma, maksudnya gini, hilang rasa kesopanan. Iya. Banget. Ya, ngerasa gak sih? Itu yang Mama tuh sedih. Adanya sosial media jadi hilang rasa kesopanan ya. Itu yang Mama sedih karena apa ya? Kita itu orang Indonesia terkenal dengan adat ketimuran kita. Sopan santun. Oh, Indonesia sopan Indonesia banget. tuh orang lu tanya orang bule, Indonesia tuh paling sopan. Orang bule tuh kalau udah datang ke Indonesia tuh nagih. Ya kan, karena kita tuh sopan, kita tuh welcome. Karena orang Indonesia tuh endul. Nah kan. Iya kan. Bukan lagi gurih. Orang Indonesia tuh gurih. Jadi kalau orang-orang luar datang ke kita tuh pasti nagih gitu, pengen datang lagi dengan keramah tamahan kita. Nah tapi ketika kita membaca sosial media itu semua hilang. Cerminan ramah tamah, sopan santun sama orang yang lebih tua itu hilang. Tapi kalau Mama sih, Mama selalu bilang sama yang terdekat kita dulu aja. Kalian ke ponakan-ponakan, ke anak-anak Mama, ke anak-anak angkat Mama. Mama selalu bilang gak usah diladenin, kita harus tetap menjaga sopan santun, harus santun dan ngomong yang baik sama orang yang lebih tua. Betul. Siapapun itu, mau orang belakang, mau supir, mau satpam, mau siapa aja tukang sapu. Tapi kalau dia umurnya lebih tua, lu harus sopan. Bahasanya harus sopan. Ketemu harus salim. Jangan ngelihat sosial kehidupannya. Jangan. Mama selalu bilang gitu. Ketika dia orang tua, makanya kalau anak-anak Uben bisa ngeliat kan Salsa, Devano, Iki, pasti Ido kalau gitu ketemu ya. cium tangan. Iya gitu. Karena Mama selalu ngajarkan itu. Mama bilang, Mama nggak bangga ketika kalian umpamanya sekolah di luar negeri ini ono pencapaian kamu udah seperti apa. Tapi kalau kamu nggak sopan sama orang yang lebih tua, Mama sedih. Mama tuh ngajarinnya kayak gitu. Jadi malah nggak itu ya Maya. Dan ngerasa memang sosial media ini seperti ajang buat orang lain bisa mencaci, memaki orang lain ya, tanpa dia mengenal sosoknya lebih jauh. Bener, jadi dia main ngejudge aja udah. Tapi kalau teman-teman Mama sesama senior nih ngomong ini gimana sih Ma? Sedih. Tadi kan Mama abis dari tempat Brownies, kan, dari Brownies. Mertua Mama, teman-teman Mama di Trans TV aja, di Transnya sendiri pada gue ngeliat lu nengnong deh Mam gitu. Pada sedih gitu. Ada teman-teman yang udah lama nggak kontekan pun sampai menguatkan gitu.
gue sedih deh nonton gitu, sedih deh, nggak usah diladenin lah Neng gitu. Soalnya sekali ini sih memang sosial media tuh orang bisa ngapain aja sih di sana gitu. Jadi lu nggak usah pikir, gue bilang nggak, aku sih nggak pikir sih aku bilang gitu. Cuman kan manusiawi kalau ketika aku normal. Ketika membaca mungkin situasi aku lagi nggak enak, lagi capek, ya kan. Maksudnya kan problem hidup kan ada aja Ben, ya kan. Tapi sebenarnya ini himbauan juga buat semuanya sih. Jadi memang ya masih ada waktu untuk berubah sebenarnya. Jadi kalau mau ya. Iya, kalau masih mau gitu. Karena terkadang kita tanpa sadar, gue pernah ketemu sama orang yang ngebully Bertrand gitu. Ketemu, gue temuin, kan gue udah kasih tahu, lu mau lu giring gak nih? Gue bisa dapetin lo gitu, ya kan? Bisa tapi banget mama malah nggak mau, ya kan? Jadi kalau gue bisa dapetin, dan jawabannya juga ya enteng. Dia cuman bilang. Pada saat ketemu Uben dia ngomongnya apa? Dia nggak sadar, katanya dia ngetik gitu. Oh ya hilang ingatan kali Al. Oh nggak sadar bilangnya, dia nggak sadar tapi tanpa dia sadari. Pada saat itu dia ditemani oleh suaminya. Ditemani sama suaminya, dan akhirnya suaminya yang punya rasa nggak enak, tapi dia yang terus gini. Terus akhirnya saya bilang, kamu berarti jangan minta maaf ke saya, kamu harus minta maaf sama suami kamu. Karena ulah kamu suami kamu jadi malu. Iya benar. Karena suaminya itu berkali-kali, nggak ada mah gue niatnya demi Allah, nggak ada gue menjarain, nggak ada sama sekali. Cuman pengen tahu aja kenapa sih lu gitu. Dia ternyata pada saat dijemput ya, itu dia punya warung, dan warungnya juga dalam keadaan gak ada yang beli. Kan tuh. Gitu. Jadi kalau ada aja loh, kalau orang kamu tuh ngejahatin orang tuh pasti ada aja loh impactnya ke kita sebenarnya. Padahal sebenarnya lapak artis yang komennya masih pada dibuka, lu tuh bisa komen dagangan. Iya. Gue tuh support banget. Iya. Paling yang gue bercandain tuh krim pemutih, peninggi badan. Itu gue bercandain. Selebihnya lu mau warung donat, mau donat ini bolongnya di atas, apa donatnya bolongnya kecil juga gue gak ada masalah. Iya, aku juga sama. Orang yang mau dagang, mau apa, mau nawarin produk apa gak pernah tuh aku blok-blok, biarin aja. Iya kan? Harusnya kan mereka ngelihat ya. Nah itu. Jadi situ. Nah terus aku paling ini kalau aku mah gitu. Jadi kan kalau mama ini resiko pekerjaan kita gini. Kalau aku kenapa ya? Kalau aku nggak setuju lu sama statement itu. Kenapa aku nggak setuju mah? Gitu karena pertama pekerjaan selebriti bukan pekerjaan hina. Ya. Pekerjaan selebriti dia bukan mengambil rezeki atau mengambil hak orang lain. Betul. Jadi buat gue ya seorang yang hina pun gak pantas untuk kita melempar batu hinaan. Benar. Sebenarnya mama juga suka berpikir begitu. Tapi kadang-kadang mama tuh mau membesarkan hatinya mama tuh begitu Ben. Ya. Karena mama ngerasa bahwa kalau gue laporin bisa banget, gampang banget gitu kan. Zaman sekarang kan kita lapor polisi tuh alatnya canggih, bisa ngedetek orang di mana aja gitu kan. Dan insya Allah sih mama masih banyak lah teman-teman yang mau menolong mama. Sampai kadang-kadang merekanya pun telepon mama, lu kamu ngelaporin mereka, gue aja bacanya gedek gitu kan. Tapi terus aku berpikir lagi, aduh kalau kesana gue ngelaporin bolak-balik harus ini, belum lagi pemberitaan, belum lagi aku udah deh dengan jadwal kita yang padat gini kan. Aku berpikir lebih baik aku rest di rumah, ngobrol sama anak-anak, istirahat gitu, quality time sama keluarga. Tapi Ben, namanya kesabaran kan ada batasnya. Ada batasnya mungkin nanti ketika sabarnya mama udah habis, ya udah gitu. Habis tuh ya. Tunggu aja kalau sabar gue udah kelar ya. Nah itu makanya gue tuh sampai sekarang ini kenapa Bertrand itu nggak gue kasih sosial media, karena gue tahu jiwanya dia. Mentalnya belum siap ya. Mentalnya belum siap. Sama kayak Devano sebenarnya. Devano tuh kalau. Jadi tapi gue sampai gede, gue udah ngomong, gue udah ada perjanjian sama dia. Onyo, sampai Onyo gede pun, selama Onyo masih sama ayah bunda, ayah harus tahu email Onyo. Harus. Nah ini pelajaran buat orang tua loh. Ketika anak-anaknya itu main bersosial media, apalagi sosial media di era sekarang ya, dia bisa menghujat, bisa apa segala macam. Which is pas kita klik tuh anak-anak kecil Ben. Pernah mama ada kejadian nih belum lama ini. Mama balik gini, nak, kamu ternyata masih kecil loh. Mama DM. Iya. Bahasa kamu nggak seperti itu ngomong sama orang tua. Dia ngomong apa? Suka-suka gue dong, kan lu artis. Gue bisa katain yang seperti kata Ruben, dia mentang-mentang kita artis, katanya kita harus bisa menerima perkataan apapun. Nggak begitu nak, aku bilang gitu. Kasihan orang tua kamu loh. Gue bahasanya masih begini. Kasihan orang tua kamu loh, dianggap nanti tidak bisa mendidik anaknya. Kalau bawa-bawa orang tua,
kamu ngatain saya orang tua. Yang dibilang, Iis Dahlia si muka peot gitu. Ya Allah jahat banget ya. Gila ya sementara itu. Dia dibilangin. Mau kayak gini nih. Sementara dia dikatain kasihan orang tua kamu, dianggap tidak bisa mendidik. Ya dong, pasti kan kita kalau anak-anak kita begitu kan dibilangnya ini pasti nggak dididik sama orang tuanya nih. Karena kalau aku begitu lihat Salsa aja ngomong umpamanya ada sesuatu yang ini, saya cek, saya lihat, saya marahin dia. Kakak duduk. Berulang kali mama bilang kakak tidak membicarakan hal seperti itu di sosial media. Gue tegur anak gue. Tegur ya? Itu kan nggak perlu harus ngomong. Tapi gue pernah gue pernah di kemacetan rumah gue. Ada dia pokoknya ngomong ogah nonton host ini ada bla 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 gitu. Gue DM, itu ngotot mah. Itu dia jawabannya ngotot. Langsung gue bilang, oke jelek, thank you. Terus dia marah. Kalau lu jadi ngatain gue, lah gue baru ngatain lu jelek, lu ngatain gue parah, gue nggak marah. Masa gue nggak boleh marah? Tapi gue bilang gitu, ya udah, thank you buruk, gue bilang. Terus dia marah lagi, dia makin gini gue gini lagi aja. Ya udah sempurna, perfect, ciptaan Tuhan paling oke. Gue gituin lagi aja. Nah ngomong yang pantas, ngomong yang sopan. Nah gue DM lu karena lu nggak sopan. Kadang-kadang nggak ngaca ya. Apa mereka tuh kita beliin kaca aja Ben, kirim ke rumahnya satu-satu. Gue pernah di podcast ini, pernah kita ngedatengin psikolog. Itu mah, itu jawabannya jelep. Karena menurut gue orang-orang yang ngebully itu mereka punya masalah dengan dirinya sebenarnya. Pasti. Terus yang kedua, mereka itu punya trauma. Dimana mungkin di keluarganya dia dibully, atau mungkin di lingkungan sekolahnya dia dibully, atau mungkin di mana dia dibully. Melampiaskannya ke kita-kita. Betul. Nah itu yang harusnya dicek. Itu yang harusnya dicek. Karena apa? Karena itu ngeri. Kenapa orang tua harus punya email anak? Benar. Tahu nggak kenapa? Bukan hanya pembulian aja, tapi takutnya banyak hal. Anak kita mungkin sudah di-track atau mungkin ada pelecehan. Betul. Ya, kan banyak nih yang terjadi akhirnya digiring, ketemuan yuk, bla bla bla. Akhirnya diperkosa, akhirnya diculik, akhirnya dirampok, kayak gitu-gitu. Jadi penting untuk MOP lovers, kalian punya adik gitu ya yang memang saudara atau siapapun, mulai dari sekarang kita harus menjadi penonton yang smart, kita harus jadi penonton simple sebenarnya, suka follow, nggak suka nggak usah follow. Dan yang lucunya kadang-kadang gini, males ya nonton lu ya, KDI ini ono. Tapi dia detailnya dia tahu, berarti lu nonton. Gue sering mah, gue pernah baca di komen lo. Iya kan? Gue pernah baca di komen lu. Kan kayak gini-gini, tapi dia detail gitu. Kita ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Nih ya, lu mau lihat nggak nih ya? Gue baca di komen lo, gue DM langsung. Iya karena menurut gue nyari kerjaan uang halal. Ya lu nggak suka ya nggak usah nonton gitu kan ya. Tapi kok lu nggak bilang nggak mau nonton tapi lu? Ya, dia komen begini. Ya, nah gue komen. Iya benar. Gue komen. Ya kan? Nah tuh fotonya kan. Udah di capture juga. Udah gue track, gue udah tahu tinggalnya di mana. Tunggu ya. Tertunggu dulu diobrolin. Terus gue bilang begini ke dia, bisa jelasin maksud Anda? Karena di sini dia menghina profesi gue mah. Jadi gue, emang profesi gue kenapa? Gue nggak ngatain program lain, gue nggak ngatain artis lain gitu. Dan maksudnya sehina itu lu menghina. Karena menurut gue gini, gue kerja buat anak istri gue loh. Bener. Jadi menurut gue kerja kita bukan, kerja itu ibadah loh Ben. Iya, kita itu bekerja. Dan maksud gue gini, gue di era pandemi ini gue memberanikan diri untuk keluar. Ya karena lu dibayar. Iya gue ngerti. Tapi gue juga udah bisa sih alhamdulillah untuk gue nggak kerja pun 1 bulan juga gue masih bisa gitu. Tapi itu mah orang yang sirik aja. Iya. Itu mah orang yang. Nih, tapi lu balas ya, lihat ya Maya. Gue bilang saya bisa jelasin maksud Anda. Gue bilang kalau mengidolakan orang jangan menghina pekerjaan orang lain ya. Karena saya cari uang makan halal. Jangan hina profesi atau remehkan profesi orang. Abis itu dia nggak gitu lagi. Gak berani mah cuma dibaca doang. Dia langsung gak update lagi. Emberan. Iya. Janganlah, maksudnya jangan kayak ini gitu. Ini gue tandain tiap hari, gue bangun tidur gue cek terus karena ini paling
karena dia nggak ngatain lu tapi dia menghina profesi gue dan di acara itu ada gue. Lah benci sama Isdalia kenapa jadi hostnya yang kena? Gitu, dan maksud gue gini, wah gue lagi nggak ada cari kerjaan. gara-gara. Lagi nggak ada kerjaan nih. Singa lagi nganggur nih ya kan, wah asik banget nyomot nih vlog. Sebenarnya karena dia cium tangan lagi, capek aku cium tangan. Iya dulu. kan, cium tangan. Lu ngata-ngatain yang paling mama sedih itu adalah ketika mereka ya satu bergerombol. Sebenarnya gampang banget untuk mendapatkan grup WhatsApp-nya mereka dengan kata-katanya menghina Dina kita juga gampang Ben. Itu kayak begini buat kita gitu. Tapi aku sekali lagi akhirnya berpikir entar aja deh, tunggu kehabisan gue habis aja deh. Karena gue tuh udah ada info-infonya gitu, udah mah nih grup sampai yang bilang gampang itu report aja, mereport Instagram orang tanpa kita ngomong yang macam-macam. Emang lu pikir segampang itu? Ya, jadi memang MOP Lovers kenapa ada Isdalia ini ya memang ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya. Ya, menjadi sesuatu yang menarik perbincangan oleh netizen gitu. Tapi kalau saya boleh mengajak semuanya, siapapun yang menonton tayangan ini, mau kalian like atau dislike terserah. Tapi tidak ada salahnya di era yang sekarang ini, gue tuh tiba-tiba setiap hari dengar kabar ini sakit, ini meninggal, ini kena. Aduh, gue tuh cuman berpikir pekerjaan lagi susah. Iya, pekerjaan lagi susah, ekonomi negara ini lagi susah. Mbok ya jangan ini ya, maksudnya ngelihat dari situnya tuh Mbok ya, aduh ini lagi susah, mendingan kita bikin sesuatu yang bermanfaat buat dia gitu daripada cuma lihat sosial media ngata-ngatain orang. Mungkin secara hati dia puas, tapi itu sebenarnya akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya dia tanpa dia sadari loh. Nanti dalam kehidupan sehari-hari nanti dia pengennya tuh ngatain orang, mencaci maki orang, nggak ada sebab gitu. Orang yang nggak kita kenal. Tapi yang ini akan menjadi permasalahan juga seperti yang Ruben tadi bilang, bahwa ketika orang udah benci ya udah benci aja. Mau kita ngomong apa nih, kayak sekarang kita ngomong nih Ben, pasti dia bilang gini, si nenek peot, si nyinyir itu memang pembelaan. Ini bukan pembelaan. Kita sebagai orang tua sebenarnya ya. Kan kalian bilang kan saya nenek-nenek, saya udah tua, yang bilang gue muda tuh siapa ya Ben? Enggak, jawabannya gini mah, jawabannya gini. Iya, saya nenek-nenek, iya saya udah tua. Tapi kalau saya sampai usia saya sekarang, kamu nyampe nggak nanti di usia saya gitu? Dan masih kayak gini gitu ya? Iya, itu yang paling penting. Jadi nggak boleh ngejudge orang. Lu nenek-nenek inilah, nenek-nenek masih endol. Iya kan? Ya, mereka tuh ada aja gitu, membela gini-gini. Padahal kita tuh nggak pernah ngejelekin orang loh. Enggak. Ya, kita tuh nggak pernah ngejelekin orang. Jadi maksudnya ya kalau mau suka sama orang silakan suka. Mau umpamanya suka Ruben, nggak suka Iis Dahlia, ya udah nggak usah ngejelekin Iis Dahlia. Kenapa? Iya kan? Nggak usah juga lu nonton acara gue, nggak usah juga lu apalagi mampir-mampir ke Instagram kita. Itu kan berarti lu sebenarnya suka, dan kalau diklik dia follow loh. Iya. Aneh, orang Indonesia tuh aneh gitu. Sometimes aku jadi mikirnya, ini orang sakit jiwa aja sebenarnya isinya. Iya, kalau gue kasarannya kan gitu kan. Iya, makanya kalau di tempat gue gitu, kalau gue suka dikasih tahu sama orang-orang gue gitu, mereka nggak berani komen tempat gue, berani komennya di akun-akun lain. Ini iya, karena itu. makanya kalau kata timnya mama nih atau teman-teman dekat mama, anak-anak mama yang lain gitu bilang, mah sekali-sekali dilaporin deh, biar soalnya gue support lo kalau lo laporin. Soalnya ngelihat kalau kayak ngelihat Uben, lihat Ayu, lihat Raffi begitu ada yang satu yang diciduk, mereka jadi nggak terlalu barbar lagi bahasanya. Iya, gitu. karena mereka punya tempat jadi. Iya, makanya mama bilang ya nanti tunggu kesabaran mama udah nggak ada gitu. Nah kalau aku tuh kemarin itu karena kesabaran habis karena ngegeseknya lebih ke orang tua. Aku juga Ben ke anak. Ke anak pastilah gitu. Kalau ke anak ya. Namanya anak mah kita kan hidup buat anak-anak, ya kan? Makanya kalau jangan sentuh anak-anak gue lah gitu. Mau Iki Ido, mau siapapun itu, mau apalagi Devano Salsa gitu. Ya kalau udah mereka yang disentuh ya namanya orang tua mah pasti pasang badan. Iya, makanya ya kan? Gua mah nyenggol Bertrand nih, lo mah kelar sama gua. Kadang-kadang tuh gue suka kasihan tuh tau gak sama siapa? Sama Iki Ido. Jadi mereka tuh dulu idola anak muda banget gitu ya. Ketika berhubungan sama seseorang udah selesai nikah, ada ini ada permasalahan gitu. Nggak ada baik-baiknya dia. Dia tuh kadang-kadang kalau ke rumah sampai nangis gitu.
Iki salah apa ya Ma? Gak ada salahnya kata gue gitu. Udah kita sabar aja, doa aja. Mudah-mudahan Tuhan kasih jalan, kita menjadi keluarga yang kuat. Walaupun sebenarnya kalau di rumah mah kita sering nangisnya Ben. Ma ikut Ido nangisnya suka apa Ma? Ya karena kan gini ya, ini anak-anak tuh anak-anak yang sebenarnya hatinya halus banget. Di sini nggak punya orang tua. Di sini banyak yang sayang sama dia. Ada beberapa ibu angkatnya, ibu angkat aku pun sudah menjadi neneknya dia gitu. Kalau di Bandung juga ada juga dia punya ibu angkat yang sayang juga sama dia. Tapi kan dia hari-hari di Jakarta yang banyaknya tuh lebih ke mama gitu. Karena kan memang dunia kita sama, jadi mereka lebih banyak ngobrol sama mama. Dimana dulu-dulu dia dipuja-puji sama anak-anak, sama fans-fansnya dia. Sekarang itu banyak dicaci maki. Tanpa dia tahu gitu penyebabnya apa sih gitu. Harusnya kan mereka pada saat mereka lagi butuh dukungan tuh fans-fansnya mensupport ya gitu. Tapi nggak entah kenapa gitu dengan perasaan halusnya mereka gitu. Dia tuh kadang-kadang kita salah apa ya Ma? Maksudnya apapun yang kita buat nggak ada benernya gitu. Selalu salah. Ada pernah satu titik yang Iki udah nggak kuat, aku bilang di itu aja, di offin aja komennya, di nonaktifin. Tapi akhirnya semua komentarnya ke Ido. Tapi kan walaupun begitu kadang-kadang anak-anak kalau lagi iseng kan suka buka juga ya, buka Instagram dan komennya Ido, buka Instagram. Nah berarti kalau kayak gitu Mama. dari Iki Idonya polanya yang harus dirubah. Jadi kan ada kita bangun tidur, sekarang apa yang lo lakukan? Udah bukan bangun tidur ku terus mandi, enggak. Ngapain? Tapi bangun tidur ku buka IG gitu. Iya kan? Buka IG, ku buka WhatsApp gitu. Itu polanya. Jadi ya asam garam itu pernah kita lakuin ya Maya. Kita pernah jalanin itu. Jadi kalau ditanya Mama, kalau ditanya itu ya dipuja, diidolakan pernah. Disanjung pernah. Bahkan dicuihin orang nggak melihat juga pernah. Pasti pernah. Jadi harus dari Iki Idonya yang harus kuat gitu. Iya, makanya. Dan yang menjadi bikin gue sampai bingung gini, rumah tangga orang. Yang masalah dia. Kenapa jadi kita pada heboh? Pada repot. Iya. Dan maksudnya biarkan Iki menyelesaikan dengan caranya gitu. Jadi jangan dibilang Iki yang salah atau mungkin istrinya yang salah. Jangan, karena buat saya siapapun juga berhak untuk memberikan statement. Tapi biarkan aja mereka menyelesaikan dengan cara dia. Sama kayak gue rumah tangga gue. Lah lu tiba-tiba ikutan ngapain? Iya ngapain kan? Gue gak nanya. Karena kalau mama membiasakan diri mau sama Ubin mau sama siapapun. Kalau mama dengarnya orang yang terdekat sekalipun gitu, sahabat sekalipun. Kalau dia gak bicara, mama gak akan bertanya. Mama selalu membiasakan gitu. Itu kenapa mama hubungannya sama teman-teman tuh langgeng. Mama bukan orang yang kepo. Ketika umpamanya Uben pengen punya waktu sendiri, pergi biasanya yang pergi ke sana sama mama, terus Uben sendiri, ya udah. Mungkin dia lagi pengen butuh waktu sendiri. Kalau mama tuh udah dalam tahap yang seperti itu Ben, hidup. Jangankan sama teman, sama suami, sama pasangan, sama anak-anak pun seperti itu. Sometimes kalau di rumah gitu ya, anak-anak di atas kadang-kadang mama suka teriak, pada kesini ke mama sendirian tahu pengen disayang kayak gitu-gitu. Terus tapi iya bu gitu. Dan si Devana kalau udah kayak gitu tuh pengen, dia sekarang tuh lagi sering manggil gue ibu. Iya bu, sini ke deh, mama nggak punya. Udah kayak gitu-gitu. Jadi mama tuh udah yang ngerasa bahwa aku harus lebih banyak bertoleransi sama siapapun. Udah di tahap yang itu Ben, di umur mama yang sekarang gitu. Gitu. Jadi ibaratnya semuanya MOP Lovers juga ini kita udah dengar dari mama ya, bagaimana mama bisa tegar dan menghandle untuk semua permasalahan ini gitu ya. Dan kalau saya banyak belajar sih gitu. Jadi maksudnya gua kalau jadi mama bisa sekuat mama atau enggak ya, nggak ngerti ya. Karena jiwa dan emosi orang kan beda-beda. Sama halnya kayak mama sering dikatain tua loh, ini lo peot loh. Padahal gue bilang mah lu gak pernah tua ya mah. Masa sih Ben? Bener. Mama tuh 48 loh, udah mau 49. Tuh, gue mah selalu loh kalau ada orang yang lebih tua gue tuh gak pernah tuir, wow udah tua gak pernah. Karena buat gue sampai gak ya gitu loh, gue berpikirnya gitu loh mah. Nah ini rahasia lu apa mah biar lu gak tua gini? Satu. Apa? Mama orang yang selalu happy life.
nggak pernah sirik sama apa pencapaian orang. Jadi hati kita bersih aja. Kita dapat 10.000 alhamdulillah, dapat besok dapat 100.000 alhamdulillah. Jadi happy aja. Enggak deh, lu kayaknya kalau nyanyi dangdut ratusan juta. Lu gak pernah 10.000. Perasaan gue lu suka jangan merendah-merendah begitu. Orang mana percaya sih lu 10.000. Jadi gitu Ben, kayak umpama gitu kan. Iya. Tiba-tiba gue dapat 100.000 harus keluarnya 150.000, ya udah senengin aja, bismillah aja udah. Mama orangnya gitu. Pokoknya Mama nggak mau aura Mama jadi rusak karena pemikiran-pemikiran jelek. Iya. Itu sih nomor 1 sih itu. Tapi happy life itu penting mah. Happy life, enjoyin aja apa semua tuh udah gitu. Ada masalah yang besar kecilin, yang kecil buang. Itu bukan klise loh. Itu bener. Ketika itu lu lakuin, lu akan aura lu bagus terus. Tapi itu aja tuh nggak cukup. Karena kan kalau kita kan yang hari-hari syuting harus pakai bedak, walaupun nggak pakai foundation apa segala macam, tetap aja kan eyeshadow apa itu harus dibersihin, harus pergi ke klinik, ya kan? Karena kan nggak bisa kalau umur segini tuh nggak bisa deh tanpa bantuan dokter, nggak bisa. Perawatan tapi ya? Perawatan, seminggu sekali kadang-kadang gitu. Atau kalau lagi ada yang perlu umpamanya kalau Mama tuh kemarin banyak spruten, nah itu agak sering tuh. Tapi normal kali mah di usia lo. Iya kan? Karena kan dulu kan Mama syuting sinetron kan di luar. Terus ada program-program yang kemarin itu ada program keluarga yang syutingnya tengah hari bolong, matahari di Sindangdut, gue di laut. Apa kabar tuh, pulang-pulang langsung hitam semua gitu. Nah itu memang butuh perawatan ke dokter gitu. Oke, jadi apa treatment yang Mama lakukan? Mungkin di usia ada MOP lovers yang pengen tahu di usia Mama yang sekarang nih apa nih? Harus pergi ke klinik kecantikan yang kita udah tahu kualitasnya seperti apa. Ya. Karena kan klinik sekarang tuh menjamur tuh banyak banget. Betul. Kita harus tahu kualitas dokternya. Ya. Dan harus tahu juga contoh soal siapa aja yang pergi ke sana hasilnya seperti apa, itu penting. Ya. Gitu. Nah, Mama tuh sekarang di usia sekarang Mama udah melakukan tarik benang. Setiap bulan laser Pico. Pico Derma. Nah, sekarang tuh di tempat Mama di Dermaster. Ya. Itu ada treatment baru namanya kalau nggak salah Hydra Facial. Itu enak banget. Ubin udah pernah nyoba belum? Udah pernah. Dipijit dulu, kayak diapain gitu-gitu. Hydra Facial ya. Hydra Facial itu. Okay. Tapi kalau umpamanya ininya seperti apa, ininya seperti apa, Mama kan nggak begitu ngerti ya Ben. Yang kayaknya kalau umpamanya Ubin pengen tahu atau MOP lovers pengen tahu, mendingan kita panggil yang berkompeten aja dokter-dokternya. Gila, dia syuting podcast bawa dokter muka. lah ya ini kan keren banget sih. Biar jelas, gitu boleh, kan. Boleh. Dok, ayo dok. Nah ini nih Ben nih, kenalin nih dokter-dokter handal dari Dermaster. Tempat di mana Mama treatment muka sampai begini dangdut. Ini dokter Jessie. Halo. Hai dokter Jessie. Ini dokter Andreas. Dokter Andreas. Lihat ini deh. Banyak yang menanyakan bagaimana ini Mama di usia yang sekarang tapi masih tetap bisa kenceng mukanya. Coba bisa diceritain gak sih? Sebetulnya sih Mama udah melakukan perawatan paripurna ya. Kalau nggak paripurna ya dok ya. Aduh, udah tuirda soalnya. Semua dari skinnya, konturnya, semua kita treatment ya Ma ya. Jadi semua yang ada di Dermaster tuh Mama udah coba. Oke. Ya dok ya. Tapi yang aku tuh yang lagi amazing banget dan lagi seneng banget sama yang baru dok, yang Hydra Facial. Itu emang lama banget sih perawatannya Ben. Jadi dipijet lah di apa, tapi itu pulang-pulang muka kita tuh langsung kinclong asli. Iya bener. Itu langsung. Nah itu Hydra Facial namanya. Yes. Hydra Facial. Jadi itu bisa jelasin nggak sih dok buat si MOP lovers ini mungkin pengen tahu kan Hydra Facial tuh impactnya buat kulit kita tuh seperti apa? Jadi basically Hydra Facial ini alat yang angkat sel kulit mati kita. Cuma kita tahu lah kebanyakan juga alat-alat yang dulu kan juga gitu kan angkat sel kulit mati kita. Cuma keunggulannya dia adalah nggak perlu lagi sesudah diangkat sel kulit mati. Biasa tuh masih perlu dipencet komedonya. Tapi kalau Hydra Facial ini nggak usah dipencet. Itu semuanya semua komedo, blackhead, whitehead semua hilang. Gitu. Dan kan kita tahu sendiri kan bahayanya dari mencet-mencet itu kan bekasnya jadi nanti jadi berbekas. Terus
udahannya pori-pori jadi lebih gede. Udahannya lagi nanti malah kalau misalkan jerawat dipencet itu takutnya bakterinya keluar dan jadi merangsang jerawat di area sekitarnya kan. Nah justru HydraFacial ini enaknya, jadi komedo, blackhead, whitehead itu semua lepas tanpa pencet, tanpa di jadi semuanya pakai mesin gitu. Gitu. Kalau bedanya sama facial biasa apa nih? Itu yang tadi aku bilang, kalau facial biasa tuh masih ada manuver manual dengan pemencetan gitu. Atau mesin-mesin lain juga dia ngangkatnya bener-bener cuma layer yang superficial yang atas banget. Tapi kalau HydraFacial ini sampai ke dalam. Iya, jadi dia ini yang paling penting gitu ya. Jadi ibarat arti ada sesuatu yang baru, kan banyak orang yang takut facial karena sakit, karena ini udah enggak ya. Ini enggak sama sekali. Jadi bener-bener enggak ada sakit sama sekali. Dan yang enaknya ini mesin ini tuh juga bisa selain angkat sel kulit mati, dia juga mengandung satu serum namanya glisal. Jadi glisal itu isinya, buat apa itu? Nah itu isinya asam salicylic sama glycolic acid. Jadi dia itu ngangkat kita semua punya sel kulit mati, terus dia bisa penetrasiin serum-serum yang kayak buat flek, yang buat anti aging, itu semua dipenetrasiin. Jadi kalau kayak aku nih umurnya udah banyak, udah mulai ada sebutan-sebutan, harusnya normalnya berapa bulan sekali nggak sih? Iya memang harus maintenance. Pokoknya ngomongin soal kulit memang nggak bisa yang satu kali treatment langsung jadi bagus gitu kan. Rutin kan kalau ke klinik kecantikan itu harus rutin. Pasti harus ada maintenance. Itu berapa ini sekali? Kalau misalkan dari Hollywoodnya sih malah yang artis-artis itu ngelakuin setiap minggu. Tapi biasanya sih orang ngelakuin paling nggak 3 minggu sekali juga oke. Masih oke ya. Kalau seminggu sekali mungkin langsung kinclong ya Wak. Gue jalanannya gue udah nongak gini sombong. Tapi kalau Dok harganya berapa sih Dok? Kalau harga di HydraFacial sendiri itu 2.500.000 sekali treatmentnya. Sekali treatment. Iya, tapi dari Dermaster banyak diskon-diskon juga loh. Iya, lagi banyak promo. Kalau lagi promo tergantung hari-hari ya. Biasanya hari-hari besar ya. Kayak sekarang kan mau mendekati Desember, pasti nanti tuh ada promo. Kalau aku sih biasanya ngambilnya sekalian paket. Jadi takutnya nggak diskon lagi kan lumayan tuh Ben. Udah ada paketnya. Jadi selama setahun paling nggak gitu kan kita udah nggak bayar lagi mumpung lagi ada promo kayak gitu. Namanya mak diskon. Iya. Dan sebetulnya dengar kata promo mau ya. Sebetulnya ada alasan kenapa HydraFacial ini adalah treatment yang paling laku. Setiap 15 detik di seluruh dunia treatment ini dilakukan. Kenapa alasannya? Alasannya karena memang dia instantly bikin glowing. Jadi ini disebut juga perawatan red carpet. Biasanya kalau misalkan artis Hollywood mau red carpet, begitu abis maksudnya gini kan, begitu perawatan itu udah siap ready di red carpet, cantik manja gitu. Tapi emang gue takutnya kalau gue perawatan itu muka gue kayak Leonardo DiCaprio nggak sih? gue takutnya kecakepan muka gue. Kalah dia. Lu langsung kenceng gitu. Tapi emang yang membedakan ya Dok, zaman dulu kan aku kan ini kan orang zaman dulu gitu kan, segala macam perawatan dari gue tuh mama ini mulai perawatan umur 30 tahun loh. Makanya katanya dulu tuh gue suka, zaman dulu mah cuman adanya setrika muka istilahnya gitu ya. Kalau kita tuh bahasa orang awam tuh setrika muka. Ternyata dengan setrika muka itu tuh katanya memperlambat kerutan, impactnya setelah sekian tahun gitu. Jadi memang sebenarnya treatment itu impactnya ke muka tuh pasti ada. Beda kan orang yang enggak treatment sama enggak kan, iya kan? Beda mah kalau lu dari zaman dulu juga moisturizer udah lu pakein selai pakai roti kan. Ya udah lu degadoin. Tapi ini penting juga buat yang mau lovers. Ini tidak hanya perempuan sebenarnya. Jadi kalau memang pasangan suami istri juga oke banget lo untuk melakukan perawatan. Iyalah, jangan ibu-ibunya doang yang pengen cantik, suaminya diajak. Iya. Nah, dokter, ini alasan kenapa laki-laki juga harus perawatan? Menurut saya laki-laki juga harus perawatan karena laki-laki sama perempuan basic kulitnya itu sebenarnya sama aja, cuma ketebalan gitu. Jadi kembali lagi ke HydraFacial, saya mau nambahin mungkin dari Dr. Jessie ya. Jadi begitu perawatan, kalau orang di facial kan biasa merah-merah, terus kayak nggak pede keluar gitu. Tapi setelah di HydraFacial itu langsung kalau mau ada acara bisa langsung glowing tanpa iritasi. Jadi emang benar-benar bagus. Ya, nah itulah kenapa mama tuh seneng pergi ke Dermaster, karena kalau zaman ke Dermaster tuh orang biasanya kalau habis perawatan tuh mukanya cecek bocek kan, bonyok lah, merah lah. Kalau dari Dermaster manja, gue langsung gini, paling nanya, "Mam, abis ini kemana?" "Syuting lah," gitu. Gitu doang udah. Langsung ya, Ma? Langsung syuting, udah manja gue teh. Cuman pakai bedak tabur doang, Udin. Beda era zaman dulu ya. Kalau habis facial pulang dulu ke rumah. Pulang bengep mah. Itu bisa hilangnya baru seminggu. Kalau zaman dulu mah ya merah-merah, bocok-bocek gitu. Kalau sekarang mah enggak. Dan aku yang senangnya tuh Dermaster tuh selalu mengupdate kecantikan. Karena kan kalau kecantikan tuh
tiap bulan itu ada aja yang baru ya dok ya. Iya. Dermaster tuh apa perkembangan? Selalu update. Ini kalau hydrofacial itu asalnya dari mana sih? Sebenarnya dari Amerika, tapi memang kita punya komitmen bahwa Dermaster ini kita hanya ngambil produk yang memang award winning. Jadi udah terbukti kayak misalkan mesin hydrofacial ini kan stepnya ada banyak nih kan. Nah salah satu step yang terakhir itu adalah LED. Nah kalau LED itu zaman dulu kalau mau punya FDA approve itu mesinnya gede gambrong. Tapi di dalam hydrofacial ini di dalamnya tuh udah ada LED sendiri yang which is FDA approved. Jadi nggak usah bayar macam-macam banyak alat gitu, dengan satu alat tuh udah dapat semuanya. Tuh secanggih itu alatnya. Iya. Gok sih, gila sih. Tapi kalau treatment budget di Dermaster apa aja sih? Treatment maksudnya yang ekonomis. Yang ekonomis. Maksudnya ekonomis. Iya. Kalau treatment ekonomis pasti yang memang bersifat superficial yang kulit gitu. Iya. Kayak misalkan hydrofacial ini sebetulnya nggak terlalu mahal sih. Iyalah. Karena kita tahu ini treatment yang orang harus lakukan maintenance gitu kan. Nah terus kayak Pico itu juga treatmentnya juga menurut kita sih cukup ekonomis gitu. Karena memang kayaknya Pico kita ada yang paling ekonomis di antara semua. Yang paling mahal tuh di Dermaster tuh apa sih, benang ya? Yang paling mahal sebetulnya contouring. Contouring itu tergantung dia contouringnya pas usia berapa, dia perlu pakai berapa banyak benang, berapa banyak filler, berapa banyak botox. Kalau makin banyak tentu lebih mahal. Tapi kalau enggak sih sebetulnya. Makanya sebenarnya sedini mungkin dirawat ya kan, supaya nggak jor-joran. Lu datang udah umur 50 tahun udah kendor sana sini mah susah ya gitu. Kalau kayak kita langsung perawatan kan jadi mukanya tuh jatuhnya susah gitu. Oke, coba dok ajak dong semua Emope lovers nih ya, untuk mereka semua ke Dermaster, silakan. Ya, buat Emope lovers, yuk silakan yuk. Kita tahu masa PSBB kayak gini banyak orang-orang yang bilang nggak apa-apa aku di rumah aja, tapi ternyata di rumah bukan lebih glowing, lebih putih, malah lebih kusam gitu kan. Jadi sebetulnya paling enggak penting banget kita untuk menjaga kesehatan kulit kita. Karena kalau kita kusam banyak menemukan sel kulit mati, itu akan terjadi jerawat. Makanya sekarang tuh banyak banget pasien yang jerawatan di sini gitu kan. Terutama di daerah sekitar mulut karena kan lembab juga pakai masker terus. Gitu. Jadi kita tahu jerawat itu kan harus ada bakterinya, harus ada kulit berminyak, harus ada penumpukan sel kulit mati. Nah dengan kita hydrofacial ini penumpukan sel kulit matinya nggak akan terjadi dan tidak akan terjadi jerawat gitu. Makanya kulit itu harus dirawat, angkatlah sel kulit mati, segala komedo, blackhead, whitehead itu semua diangkat, otomatis kulit akan bersih, kita akan sehat gitu. Betul, dan cantik juga dan pastinya. Cantik, betul. Ya, oke. Baik, yang pasti dokter ini Mah terima kasih nih sampai sama-sama, Ben. Kita dikenalin sama dokter-dokternya loh Mah. Harus karena kalau Mama tuh orangnya pengen berbagi apapun. Mama orangnya nggak pelit, Ben. Umpamanya gue pengen cantik sendiri aja, gue mah nggak pakai apa-apa, padahal kita pakai apa-apa. Mama bukan orang yang kayak gitu, jadi pengen berbagi semuanya gitu. Oke, kalau kayak gitu thank you. Ini ada kenang-kenangan dari kami. Wah, dipakai ada hadiah dari Dermaster loh. Nih kalau mau cantik manja ke Dermaster deh. Iya dong, thank you loh. Tempat yang tepat ya. Oke, thank you Dermaster, thank you dokter. Thank you dokter. Ma, thank you ya Ma. Sama-sama Ben, ya. sama-sama. Oke, kalau kayak gitu terima kasih ya Emope lovers untuk semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share dari channel Emope lovers ya, dari Emope channel ya. Terima kasih buat semuanya. Bye. Bye, see you.